Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Hari ini kita bakal gali intisari dari buku yang legendaris banget nih. How to Win Friends and Influence People-nya Dale Carnegie. Kita pakai kutipan-kutipan kunci dari bukunya, fokusnya ya ke interaksi antar manusia. Misi kita, ya bantu Anda semua memahami beberapa teknik dasar lah ya, buat berhubungan sama orang lain biar lebih efektif. Gitu. Ini dari pengalaman ribuan orang loh. Kan Profesor William James pernah bilang, kita ini seringnya cuma pakai sedikit aja dari potensi diri. Nah, mari kita coba buka lebih banyak potensi itu, khususnya di interaksi ya. Oke, kita mulai aja pembahasannya. Iya, yang menarik tuh prinsip-prinsip ini kan udah lama banget ya ditulisnya puluhan tahun lalu, tapi kok rasanya masih relevan aja gitu sampai sekarang. Ini bukan teori di awang-awang loh, tapi beneran hasil kayak riset panjang di laboratorium hubungan manusia. Fokusnya tuh ke perubahan perilaku, bukan cuma nambah tahu doang. Nah, prinsip pertama nih, yang ditekankan banget sama Carnegie. Hindari mengkritik, mengutuk, atau mengeluh secara langsung. Kata dia, siapa aja bisa kritik. Gampang itu. Tapi butuh karakter, butuh kendali diri buat mencoba ngertiin dan maafin. Anda ingat nggak cerita pilot Bob Hoover yang di buku itu? Gila itu. Pesawatnya salah isi bahan bakar. Harusnya bensin malah afterjet. Fatal kan? Mekaniknya udah nangis ketakutan tuh. Tapi Hoover gimana? Bukannya marah-marah, malah dirangkul terus bilang, biar saya yakin kamu nggak ngulangin lagi, besok tolong servis pesawat F5 saya ya. Luar biasa kan pendekatannya? Tapi kenapa ya? Kok cara gitu lebih efektif? Nah, intinya di situ, menahan kritik itu melindungi harga diri orang ya kan? Kalau kita langsung kritik pedes gitu, orang cenderungnya ya langsung pasang kuda-kuda, defensif. Oh iya bener. Jadi malah nggak dengerin ya? Tepat. Sibuk ngebela diri, bukan mikir gimana perbaikin salahnya. Kayak kata Lincoln yang dikutip Carnegie itu, kadang lebih bijak ngalah sama anjing di jalan daripada ngotot terus digigit. Jadi, menghindari debat kusir itu seringkali satu-satunya cara buat menang. Dalam arti ya, jaga hubungan baik dan capai tujuan jangka panjang gitu loh. Oke. Ini nyambung nih ke prinsip berikutnya. Kasih apresiasi yang jujur dan tulus. Penting nih, karenanya bedain banget ini sama sekedar basa-basi atau sanjungan kosong. Ini soal ngakuin kelebihan orang lain dengan sungguh-sungguh. Contohnya yang nyentuh banget itu cerita Stevie Wonder waktu kecil. Gurunya muji pendengarannya yang hebat pas bantu nyari tikus hilang di kelas. Guru itu ngelihat itu sebagai kompensasi kebutaannya. Momen pengakuan tulus itu, itu jadi titik balik hidupnya. Pertama kali dia dihargai untuk kelebihannya. Dan apresiasi tulus kayak gitu, seringnya akarnya dari minat yang tulus juga ke orang lain. Kalau Anda beneran tertarik sama apa yang penting buat orang lain, hobinya, masalahnya, ceritanya, itu kayak ngebangun jembatan emosi. Oh, kayak Theodore Roosevelt itu ya, yang katanya suka riset dulu soal tamunya. Betul, dia pelajari minat tamunya biar bisa ngobrolin hal yang disukai tamunya. Pas kita nunjukin minat, orang kan merasa dihargai, merasa penting. Ini bukan sekedar teknik sih, tapi pondasi koneksi yang beneran. Nah, ini dia nih, prinsip ketiga yang sering dibilang kunci emas. Kata Henry Ford, kalau ada satu rahasia sukses, itu kemampuan buat ngerti sudut pandang orang lain dan ngelihat sesuatu dari kacamata mereka sebaik dari kacamata kita sendiri. Kedengarannya simpel ya, tapi sering banget kelewat kayaknya. Iya juga ya. Seringnya kita fokus ke mau kita aja. Betul. Carnegie punya analogi bagus soal mancing. Dia kan suka stroberi sama krim, tapi ikan sukanya cacing. Jadi pas mancing, ya dia pasang umpan cacing dong, bukan stroberi. Fokus ke apa yang ikan mau, bukan apa yang dia mau. Tapi, bukannya itu kedengaran agak manipulatif ya? Gimana bedainnya sama sekedar trik biar orang nurut? Nah, pertanyaan bagus itu. Carnegie menekenin banget ini bukan soal manipulasi, tapi soal membangkitkan keinginan di dalam diri orang lain itu. Tepat sekali. Kuncinya itu nyari irisan antara apa yang Anda mau sama apa yang mereka mau. Jadi sebelum minta orang ngelakuin sesuatu, coba deh berhenti sejenak, terus tanya ke diri sendiri. Gimana ya caranya biar orang ini mau ngelakuinnya? Kalau tujuannya buat kebaikan bersama, ini jatuhnya persuasi yang etis, bukan manipulasi. Anda mencoba memahami dan nyambung ke motivasi mereka, bukan ngabaikannya. Intinya, selalu coba lihat dari perspektif mereka dulu. Oke, jadi kalau dirangkum nih ya, beberapa intisari penting dari Carnegie yang kita bahas. Pertama, hindari kritik langsung yang bikin sakit hati. Kedua, kasih apresiasi yang tulus, yang spesifik. Ketiga, tunjukin minat yang beneran ke orang lain.
Dan keempat, selalu usaha buat ngertiin sudut pandang mereka sebelum kita ngomong atau minta sesuatu. Ini bukan trik sulap ya, tapi ya dasar-dasar bangun hubungan yang lebih kuat, lebih enak buat semua pihak. Penting banget buat diingat ya, menerapkan ini semua tuh proses. Butuh sabar, butuh latihan sadar tiap hari, dan kemauan buat ngubah kebiasaan lama kita. Jadi jangan langsung nyerah kalau awal-awal rasanya aneh atau susah. Anggap aja investasi jangka panjang buat kemampuan interpersonal Anda. Nah, sebagai penutup nih, coba pikirin ini. Profesor William James kan bilang kita punya banyak potensi yang jarang kepake. Mungkin ya, kemampuan buat memahami dan berinteraksi secara positif sama orang lain, itu salah satu potensi paling berharga yang bisa Anda kembangin. Coba deh berdasarkan obrolan kita hari ini, ada nggak sih satu langkah kecil aja yang bisa Anda coba praktekkan mulai hari ini buat ngasah kemampuan itu? Apa ya kira-kira?